Izin Mbak Rami berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayah bunda yang dirahmati Allah SWT, Mbak Rahmi yang saya hormati, Ketua Yayasan Sejahtera beserta semua pengurus yayasan, Kepala Sekolah SDIT yang mudah-mudahan Allah segera sembuhkan sakitnya, para ustadz, para ustadzah, para guru, Ketua Prolkom beserta jajarannya yang saya hormati, dan semua ayah bunda yang telah hadir dalam kesempatan kali ini dalam waktu singkat nanti ya, karena kami pengennya kalau sharing itu panjang, maunya kami sampai subuh gitu, ternyata waktu kita hanya 1 jam, jadi nanti dalam waktu singkat ini kami berdua akan sharing, lebih banyak sharing pengalaman Bapak Ibu, nanti kita bisa diskusi setelah itu ya. Dan sebelum kita mulai, mohon berkenan Bapak Ibu berdiri semuanya terlebih dahulu. Sudah lama duduk, mesti capek duduk ya. Nanti kalau lama berdiri, capek juga berdirinya. Kita itu harus dinamis supaya enggak monoton. Monoton ngantuk. Bapak Ibu boleh digerakkan tangannya. Oke, sebelum belajar kita refreshing, gerak-gerak tangan. Tangan kanannya, tolong jempolnya dikeluarkan. Tangan kanan jempol, kanan jempol, kirinya kelingking ya. Kanannya jempol, kirinya kelingking. Oke, semuanya sudah, kanan jempol, kiri kelingking. Boleh dibalik, boleh dibalik, boleh dibalik. 1, 2, 3, 4, jempol, kelingking, bolak, balik, jempol, kelingking, bolak, balik. Jangan jempol semua, jangan kelingking semuanya, jempol, kelingking, bolak, balik. Oke, gerakan kedua, tangan kanannya membentuk kelinci. Kanan membentuk kelinci, kirinya menembak. Kanan kelinci, kiri menembak. Coba dibalik, coba dibalik, coba dibalik. 1, 2, 3, 4, kanan, kiri, kelinci, tembak. Jangan kelinci semuanya, jangan tembak semuanya, bolak balik, bolak balik, bolak balik. Oke, gerakan ketiga, tangan kanan menutupi hidung dan mulut, begini. Tangan kirinya menutupi telinga, bersilang. Coba dibalik, coba dibalik, coba dibalik. Oke, sekarang kita mulai dari gerakan pertama ya. Jempol di kanan, kelingking di kiri. Ayo kita mulai digerak-gerakkan bolak-balik ya, supaya kita konsentrasi. Kita mulai, 1, 2, 3, 4, jempol, kelingking, bolak, balik. Enggak jempol semuanya, enggak kelingking semuanya. Tuh, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Gerakan kedua, kelinci tembak, bolak, balik, ganti, ganti. Enggak kelinci semuanya, enggak tembak semuanya, bolak, balik, bolak, balik, bolak, balik. Gerakan ketiga, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya, silakan duduk kembali. Baik ya Bunda, saya akan mengamali, nanti akan diteruskan oleh Bu Ida. Saya 15 menit saja, nanti Bu Ida sisanya, setelah itu kita dialog ya. Bapak Ibu, tema kita menarik banget ya, jadi kita mulai dari sinergi antara rumah dengan sekolah. Saya mulai dari rumah dulu ya, Bapak Ibu. Kalau kita ingin membangun sinergi, kemitraan yang positif antara rumah dengan sekolah, maka nomor 1 kita omongin rumahnya dulu. Baru setelah itu nanti bagaimana sinergi dan kolaborasi kita dengan sekolah. Rumah itu, ayah bunda, kalau tadi Mbak Rahmi, maaf saya mbak aja Mbak ya. Kalau mahasiswanya manggil beliau Ibu Doktor gitu ya, saya karena lebih tua jadi saya manggil Mbak gitu aja ya. Jadi Mbak Rahmi tadi mengutip satu riset bagus ya, dan riset seperti itu semakin meyakinkan kita betapa keberhasilan di dalam mendidik anak itu memang nggak bisa dipisahkan, bagaimana sinergi kolaborasi rumah dan sekolah yang memang harus bagus. Saya mengutip juga satu riset yang dilakukan oleh John DeFriend dan tim. Dia melakukan studi tentang strong family, keluarga yang kuat. Yang menarik bagi saya, si John DeFriend dan tim ini, profilnya dulu ya, kita ketahui Bapak Ibu. Nomor 1, dia bukan orang Islam, orang Barat dan enggak Islam. Bahkan enggak beragama, bukan saja enggak Islam, enggak beragama gitu.
tapi orangnya sangat objektif. Dia meneliti selama lebih dari 30 tahun. Riset yang dilakukan itu lebih dari 30 tahun. Di lebih dari 40 negara. Salah satu negara yang diriset itu Indonesia, dan saya bersyukur karena Indonesia diletakkan risetnya dia di Jogja. Jadi beberapa kali John DeFriend ini ke Jogja untuk melakukan riset bersama dengan timnya. Ayah bunda, risetnya John DeFriend itu kalau menurut ukuran kita, apalagi menurut bapak ibu, ini semuanya saya tahu orang-orang pintar, orang-orang soleh solihah, calon penghuni surga semuanya ya. Itu kalau dalam bahasa kita, riset dia itu sederhana banget. Yang seandainya materi riset dia itu ditanyakan kepada bapak ibu semuanya, itu sudah dapat jawaban dan nggak butuh riset. Nah ini bedanya, kalau kita muslim, kita sudah dapat jawaban semuanya dari Allah SWT. Atas segala sesuatu ada jawaban semuanya, nggak butuh riset gitu. Nah dia nggak beragama, dia nggak punya jawaban. Orang barat, begitu nggak punya jawaban terhadap satu pertanyaan, jawabannya dicari melalui riset. Itulah sebabnya dia riset. Nah yang saya mengutip risetnya dia karena apa yang ditemukan oleh risetnya John DeFriend itu sesuatu yang selama ini sudah kita yakini sejak dari dulu sampai sekarang, sampai kapanpun. Artinya ajaran Islam yang kita yakini selama ini itu terjadi pembuktian kauniyah, pembuktian empiris di lapangan oleh orang yang bahkan tidak beragama, bernama John DeFriend dan timnya itu. Apa yang kita yakini ditemukan harus melalui pencarian panjang 30 tahun riset di lebih dari 40 negara hanya untuk menemukan hal-hal yang kita semuanya sudah tahu. Saya ambil contoh nih Bapak Ibu sekalian. Dia meneliti tentang tema besarnya itu strong family. Strong family itu keluarga yang kuat. Riset dia dimulai dari satu pertanyaan karena John DeFriend ini dia seorang psikolog, dia akademisi, dosen, di saat yang sama dia praktisi menjadi konselor klinis. Jadi dia praktek di ruang konseling, tapi juga mengajar. Ilmu akademiknya berkembang sebagai dokter, sebagai profesor, sebagai seorang pengajar, tapi ilmu praktisnya berkembang karena praktek ketemu dengan klien gitu. Karena dia seorang psikolog yang praktek konseling, maka yang datang adalah mereka yang ada masalah, minta dibantu agar keluar dari masalahnya. Sehingga yang datang kepada dia bisa dikatakan semua yang datang adalah mereka yang ada masalah. Keluarga-keluarga yang sedang ada masalah dan kemudian minta dibantu untuk mereka mengkonstruksi jalan keluar dari masalah mereka. Sehingga dari pengalaman sekitar dia sejak dari umurnya John DeFriend sekarang itu sudah 70 tahun lebih. Dia mulai di ruang konseling itu ketika umurnya sekitar 30-an tahun. Jadi dia di ruang konseling itu sekitar 40 tahun di ruang konseling. Kami belum ada apa-apanya. Saya dan Bu Ida itu dari tahun 2000 sampai sekarang kurang lebih baru 26 tahun di ruang konseling. John DeFriend senior kami 40 tahun lebih di ruang konseling. Lalu dia mengatakan begini, kalau ada keluarga itu bermasalah, saya tahu sebab apa mereka bermasalah. Karena yang datang kepada dia itu adalah keluarga-keluarga yang sedang ada masalah, sehingga dia mengerti sangat banyak jenis masalah itu. Kalau ada keluarga itu rapuh, keluarga itu lemah, keluarga itu bermasalah, saya tahu mengapa mereka lemah, mengapa mereka rapuh, mengapa mereka bermasalah. Tapi kata dia, yang saya tidak tahu adalah kenapa ada keluarga-keluarga lain yang tangguh, yang kuat, yang mereka bisa menyelesaikan masalahnya. Itu yang saya nggak tahu sebab apa mereka bisa tangguh. Kalau ada keluarga rapuh, kata John DeFriend, saya tahu sebab apa mereka rapuh. Tetapi bahwa ada sekian banyak keluarga lain yang mereka itu tangguh, saya tidak tahu mengapa mereka itu tangguh, kata dia. Nah ini pertanyaan kayak gini saya bilang sederhana. Jika ditanyakan kepada Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, keluarga tangguh itu kayak apa? Mesti keluar jawaban, yakin pasti keluar jawaban dari Anda semuanya. Nggak usah riset. Ini kita Muslim itu ya, semuanya sudah ada jawaban dalam Islam. Jadi waktu John DeFriend datang ke Jogja, selain dia riset, dia juga menyampaikan hasil-hasil yang sudah didapatkan dari negara-negara yang lainnya. Dia mengatakan ada 6 ciri keluarga yang kuat, 6 ciri strong family, dan ada 20 prinsip
strong family. Waktu dia nyampaikan misalnya 6 ciri ya, dia bilang 6 ciri keluarga kuat. Dimanapun keluarga itu, di benua manapun, di negara manapun, di budaya apapun, di agama apapun, keluarga itu kalau kuat pasti punya 6 ciri ini, kata dia. Lalu dia sebutkan satu persatu. Saya waktu mendengar itu ya, duduk bersama dengan teman-teman di Jogja, mendengarkan pemaparan dia itu. Setiap kali dia bilang, ciri nomor 1 adalah, saya bilang sama teman saya, wes roh, udah tahu saya bilang. Ciri nomor 2 adalah, wes roh, udah tahu gitu. Jadi semua yang dia sampaikan itu kita semuanya udah tahu. Jadi sebetulnya apa yang baru dari dia? Gak ono senganya, gak ada yang baru. Tapi yang baru bagi saya adalah, apa yang selama ini kita sudah tahu dibuktikan oleh dia di lapangan melalui riset panjang lebih dari 30 tahun di lebih dari 40 negara. Contoh 6 ciri itu ya, waktu dia bilang begini, nomor 1, keluarga yang tangguh itu mesti punya kemampuan apresiasi dan afeksi satu dengan yang lainnya. Saya colek teman saya, wis seru, Quran surat An-Nisa ayat 19 saya bilang, wa ashiruhuna bil ma'ruf. Itu apresiasi dan afeksi. Jadi setiap poin yang dia sampaikan itu, saya bilang kita udah tahu. Kira-kira John DeVries itu kalau dengar komentar saya gitu, kira-kira jengkel banget. Wah enak aja kalian ngomong wis roh. Kami riset ini 30 tahun. Kami riset ini di 40 negara. Dengan mudah kamu mengatakan wis ngerti. Karena memang kita sudah tahu. Karena Islam sudah memberikan semua jawaban. Tapi menariknya riset dia adalah bertemu antara apa yang kita yakini dalam Islam dengan realitas-realitas di lapangan yang dilakukan, dilihat oleh orang yang bahkan tidak beragama. Nah di situ saya semakin meyakini kebenaran ayat-ayat Allah, kebenaran ajaran Islam, apa yang kita yakini melalui wahyu, ayat-ayat kauliyah, ketemu dengan kebenaran ayat-ayat kauniyah melalui riset itu. Nah Bapak Ibu, oleh KUA kemudian diringkas dan diolah prinsip-prinsip dasar keluarga kuat itu menjadi 5 pilar. Bapak Ibu mohon maaf, adakah yang dari KUA? Ada nggak yang tugasnya di KUA? Ada nggak? Mana? Nggak ada? Oh nggak ada ya. Jadi kalau ada saya minta untuk ngajari kita tepuk sakinah. Bapak Ibu sudah hafal tepuk sakinah? Coba saya cek. Tepuk sakinah gimana Bapak Ibu? Tepuk sakinah gimana? Oh nggak ada bunyinya. Coba saya ajari teksnya, dihafalkan, nanti kita lakukan bersama ya. Ini prinsip 5 pilar keluarga tangguh menurut versi KUA. Sejalan dengan apa yang dihasilkan penelitiannya oleh John DeVries selama 30 tahun tadi itu. Nah saya kasih cek kata-katanya dulu ya, dihafalkan Bapak Ibu sekalian. Nanti kita akan praktekin kalau sudah hafal. Kalimatnya gini, ketika saya bilang tepuk sakinah, seperti biasa tepuk plok, lalu berpasangan gitu ya. Berpasangan nomor 1 ya. Sambil tangannya begini, berpasangan gitu. Kemudian yang kedua janji kokoh, tangannya begini. Janji kokoh. Itu tangannya gini. Kemudian yang ketiga, saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho. Coba ingat, saling cinta, tangannya gini. Saling cinta, nomor 2, saling hormat, nomor 3, saling jaga, nomor 4, saling ridho. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho. Terakhir, musyawarah untuk sakinah, musyawarah untuk sakinah. Musyawarah tangannya gini, omon-omon ya, tangannya gini. Musyawarah untuk sakinah gitu. Coba saya contohin dulu latihan, nanti setelah itu kita baru beneran. Sekarang latihan dulu ya. Saya kasih contoh. Tepuk sakinah. Berpasangan. Janji kokoh.
saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho, musyawarah untuk sakinah. Yes, sudah bisa semua ya? Coba berdiri lagi semuanya. Ayo kita praktekin. Ini supaya mudah mengingat apa-apa saja yang membuat keluarga kita menjadi kokoh ya. Kita mulai ya Bapak Ibu, kita semuanya berpartisipasi mengingat 5 pilar keluarga kokoh menurut versi KUA. Tepuk sakinah. Berpasangan, berpasangan, berpasangan. Janji kokoh, janji kokoh, janji kokoh. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho. Musyawarah untuk sakinah. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Maka silakan duduk kembali. Nah, dari yang ditepuk sakinah tadi, itu menurut KUA membuat keluarga kita kokoh. Ini yang akan menjadi pilar pertama dari kemitraan rumah dan sekolah. Sinergi rumah dan sekolah. Rumah harus kokoh dulu. Dari mana rumah kokoh? Kalau punya 5 pilar. Nomor 1 namanya zawaj. Zawaj itu berpasangan. Berpasangan, berpasangan, berpasangan itu zawaj. Ayatnya adalah wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Jadi yang menjadi pilar pertama itu adalah pemahaman bahwa suami istri itu adalah pasangan. Coba, kalau kita memahami prinsip zawaj atau pasangan itu, karena ayatnya azwaja, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Azwaja itu maknanya pasangan. Maka Allah menyatakan kepada kita, di antara tanda-tanda kebesaran Allah itu adalah Allah menciptakan dari jenismu sendiri pasangan hidupmu. Kita di Indonesia itu sudah terlanjur menyebut laki-laki dan perempuan itu sebagai lawan jenis. Betul? Bapak-bapak, ibu guru kalau ngajari hati-hati interaksi dengan lawan jenis. Jadi laki dan perempuan di Indonesia disebut dengan lawan jenis, itu salah konsep. Karena Allah menciptakan laki-laki dan perempuan tidak untuk berlawanan, tapi untuk berpasangan. Ayatnya jelas zawaj, bukan lawan, tapi pasangan. Harusnya kita mengatakan laki-laki dan perempuan itu adalah pasangan jenis, bukan lawan jenis. Kalau kita memahami laki-laki dan perempuan itu lawan jenis, seumur hidup suami istri akan berantem terus karena lawan. Tapi kalau kita memahami pasangan jenis, dalam perbedaan-perbedaan kita saling menghargai, dalam perbedaan-perbedaan kita saling menghormati, itulah pasangan. Jadi Bapak Ibu, konsekuensi dari zawaj, berpasangan ini adalah apabila seorang suami menemukan kekurangan, kelemahan dalam diri istrinya, jangan menjadikan kekurangan dan kelemahan istri itu sebagai titik untuk menyerangnya. Sebaliknya, kalau ada istri yang menemukan kekurangan, kelemahan pada diri suaminya, jangan menjadikan kekurangan dan kelemahan suami itu sebagai titik untuk menyerang dia. Ada suami yang mengatakan, perempuan model apa kamu itu? Nggak bisa masak, nggak bisa bersih-bersih rumah. Dia menganggap itu kelemahan dan dijadikan sebagai titik untuk menyerangnya. Jadi kalau pasangan itu, jika pasangan kita ada kekurangannya, jangan menyerang kelemahan dan kekurangan itu. Kami di ruang konseling kedatangan seorang istri, ibu rumah tangga yang dia bilang begini, saya sangat kecewa dengan suami saya. Suami saya itu seorang ustadz, penceramah, biasa ngisi pengajian di mana-mana, jamaahnya banyak, kelompok-kelompok pengajiannya banyak, majelis taklimnya banyak. Jamaahnya senang dengan ceramahnya, dia pandai memotivasi orang, pandai membuat orang-orang belajar agama dengan nyaman. Suami saya pandai memotivasi mereka. Tapi saya kecewa karena kelakuannya di rumah tidak seperti yang diceramahkan. Suami saya itu omdo, tukang omong doang, nggak bisa, kata orang Jawa, jarkoni, gampang lek ujar, angel ngelakoni. Suami saya itu ngomong doang, pandai ngomongnya, tapi nggak bisa praktek. Saya kecewa dengan dia. Saya tanya sama ibu itu, contohnya apa Bu? Banyak Pak Cah, ya ambil contoh aja, yang paling membuat ibu gak nyaman itu apa? Salah satunya kata dia, suami saya itu orang yang tidak bisa bangun awal untuk sholat subuh tepat waktu.
Dia kalau sholat subuh mesti sudah kesiangan. Saya kecewa karena kalau ceramah pandai banget, kalau ceramah hebat banget, tapi nggak bisa bangun tepat waktu untuk sholat subuh. Sangat mengecewakan. Nah terus maksud ibu apa? Saya bilang proposalnya apa? Kan berarti dia bukan imam yang baik Pak Sah. Iya, terus proposalnya apa? Mau ganti imam saya bilang. Jadi kenapa ibu menjadikan kelemahan suami Anda itu sebagai titik untuk menyerang? Anda bilang omong doang. Ceramahnya pandai, tapi kamu bangun subuh aja nggak bisa. Kenapa diserang? Harusnya Anda akan mengatakan, oh ini hikmahnya. Kenapa aku dijodohkan oleh Allah dengan dia? Makna pasangan. Ini hikmahnya, mengapa Allah jodohkan aku dengan dia. Suami saya itu laki-laki hebat. Pandai memotivasi orang, pandai menyampaikan ajaran agama kepada orang lain, pandai memberikan inspirasi kebaikan melalui pengajian, melalui majelis taklim. Dia laki-laki yang hebat. Tapi sehebat-hebatnya manusia pasti punya kekurangan. Dan kekurangan suami saya adalah nggak bisa bangun pagi sholat subuh tepat waktu. Itu sebagai kekurangan dia. Itu hikmahnya mengapa Allah jodohkan aku dengan dia. Karena aku bisa bangun lebih awal, yang oleh karena itu aku bisa membuatnya bangun sholat subuh tepat waktu. Tugasku adalah membuatnya bisa sholat subuh tepat waktu. Tidak menyerang. Jadi kalau yang namanya pasangan itu kita tidak menjadikan dia sebagai lawan kita. Oh dasar kamu tukang ngomong doang, ceramahnya pintar, kelakuannya kayak gitu. Kenapa diserang? Itulah yang menyebabkan konflik, karena tidak zawaj, tidak berpasangan, tapi berpikir berlawanan. Suami menganggap istrinya lawan, istri menganggap suaminya lawan. Setiap titik kelemahan dijadikan sebagai alat menyerang. Ini yang bikin nggak damai keluarga kita. Kekurangan sedikit saja diungkit-ungkit terus. Makanya kalau dalam dunia neuroscience itu diketahui begini. Otak manusia itu pekerjaannya itu ya, ada yang coraknya seperti velcro dan ada yang coraknya seperti teflon. Kalau teflon apa ibu? Teflon itu apa? Teflon adalah, yaitu, apa teflon? Anti lengket. Jadi kalau masak telur nggak lengket, teflon ya. Kalau velcro apa bu? Ini velcro itu yang alat lekat itu. Kalau punya jaket, punya ini, eret itu loh, yang kalau dilekatkan ini jadi lekat. Nah itu namanya velcro, perkat pakaian biasanya ya. Jenis-jenis jaket kita yang dilekatkan krek ini, bukan benik gini, bukan kancing gini, tapi velcro, krek gitu. Nah, otak kita menurut neuroscience untuk sesuatu yang baik, yang positif itu velcro. Dan untuk yang jelek itu, untuk yang baik itu teflon. Dan untuk yang jelek itu velcro. Otak manusia itu ya, itu menyimpan hal-hal yang negatif, kuat. Suami pernah melakukan kesalahan apa? Velcro. Diingat terus. Sudah berapa Idul Fitri saling memaafkan gitu, tapi diingat terus kejadian 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, itu velcro. Tapi kebaikan itu teflon. Berapa banyak suami melakukan kebaikan itu enggak diingat. Berapa banyak istri melakukan kebaikan enggak diingat. Sekali istri melakukan kesalahan diingat terus menerus. Dulu kamu itu. Dulu tahun 2000 26 tahun yang lalu. Jadi segala sesuatu yang negatif itu cenderung velcro, lekat. Segala sesuatu yang positif, teflon, enggak lekat. Makanya itu sebabnya mengapa supaya melekatkan hal baik harus diulang-ulang supaya lekat. Contohnya apa? Hafalan Quran. Kenapa ngapal Quran harus berulang-ulang? Biar lekat. Tapi kalau mengingat hal-hal yang jelek itu enggak usah diingat-ingat, lekat sendiri. Kesalahan suami hari pertama menikah itu diingat sampai akhir hayat gitu. Jadi sesuatu yang kalau negatif itu enggak hilang-hilang gitu. Nah ini sebabnya kalau kita lihat kenapa ada keluarga yang tidak damai hidupnya, karena tidak berprinsip pasangan, tapi berprinsip lawan. Nah ini Bapak Ibu sekalian penting ya, kita memahami
Allah jodohkan aku dengan Bu Ida, itu hikmahnya apa? Dia punya kekurangan. Aku punya kelebihan yang bisa menutupi kekurangannya. Kenapa Bu Ida dijodohkan dengan saya? Saya punya banyak kekurangan. Bu Ida punya kelebihan yang bisa menutupi kekurangan saya. Kalau kami berdua saling ngungkit-ungkit kekurangan dan kesalahan kami, nggak pernah selesai. Tapi kita berpikir apa hikmahnya? Mengapa aku dijodohkan dengan dia? Ini nomor satu, berpasangan. Nomor duanya janji kokoh. Janji kokoh itu misakon ghalidha wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'd wa khadna minkum misakon ghalidha. Gimana kamu itu mau mengambil kembali apa yang sudah kamu berikan kepada istri kamu itu? Sedangkan Allah sudah mengambil dari dia, dari istrimu itu perjanjian yang kokoh. Kamu sudah mengambil dari istrimu itu misakon ghalidha, perjanjian yang kokoh. Itu janji kokoh, janji kokoh, janji kokoh. Akad nikah oleh para ulama dikatakan sebagai misakon ghalidha, oleh Quran dikatakan sebagai misakon ghalidha. Jadi Bapak Ibu, jika dalam pernikahan kita ketemu hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang tidak sesuai harapan, ingat ya, nikah adalah misakon ghalidha, ikatan yang kuat. Oleh karena itu jangan cepat-cepat mengatakan, aku sudah gak cinta lagi sama dia, aku gak senang lagi sama dia. Ternyata kita salah pilih jodoh. Ternyata kamu bukan jodohku. Dari mana kamu tahu? Karena kita konflik terus. Oh bukan begitu caranya. Kalau kita konflik, kalau kita ada masalah, ayo kita cari solusi bersama. Solusi yang terbaik. Bukan cepat-cepat mengatakan, kita ternyata gak berjodoh. Buktinya kita konflik terus. Seorang laki-laki datang ke rumahnya Khalifah Umar bin Khattab. Mengadukan, ya Khalifah, aku sudah gak cinta lagi sama istriku. Aku akan menceraikan dia karena aku sudah ilfil, udah gak ada rasa lagi sama istriku. Apa kata Khalifah? Waihakat, celakalah kamu. Apakah kamu kira nikah itu hanya dibangun di atas dasar cinta? Kalau begitu, di mana takutmu kepada Allah? Di mana rasa malumu kepada Allah? Kata Khalifah Umar, apakah nikah itu hanya dibangun di atas landasan cinta? Kalau itu, di mana takwamu, di mana takutmu, di mana malumu kepada Allah? Itu orang-orang di luar sana yang tidak hadir di sini ya, di luar sana itu. Waktu nikah bilang, kenapa kamu nikah sama itu? Aku cinta banget sama dia. Nikah beberapa bulan, beberapa tahun, setelah itu cerai. Kenapa cerai? Katanya dulu cinta, iya dulu cinta, sekarang habis cintaku. Aku udah gak cinta lagi sama dia. Sekarang aku cinta sama orang lain. Aku gak cinta lagi sama dia. Kalau nikah karena cinta, cintanya habis, selesai nikahnya. Dan dia cinta orang lain, aku nikah sama orang lain itu karena aku lagi cinta sama dia. Apakah kamu kira nikah hanya dibangun di atas dasar cinta? Kata Khalifah Umar bin Khattab. Kalau kamu mikirnya kayak begitu, di mana rasa malumu kepada Allah? Di mana rasa takutmu kepada Allah? Di mana Allah telah menghalalkan di antara kalian wa khadna minkum misakon ghalidha. Yang ketiga adalah muasyarah bil ma'ruf. Nomor satu zawaj, berpasangan. Nomor dua misakon ghalidha, janji kokoh. Nomor tiga muasyarah bil ma'ruf, isinya tiga, saling cinta, saling hormat, saling jaga. Tiga isinya. Muasyarah bil ma'ruf menurut KUA terdiri dari tiga komponen, saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga. Kalau mencintai kita sudah tahu, litaskunu ilaiha wa ja'alna bainakum mawaddata warahmah. Mawadah dan rohmah itu dua jenis cinta yang muncul dalam dua konteks waktu yang berbeda. Sakinah itu tenang, di atas rasa ketenangan, ketentraman itu Allah berikan dua cinta kepada kita. Satu cinta namanya mawadah, cinta yang kedua namanya rohmah. Cinta mawadah, kata Bu Yamka dalam tafsir Al-Azhar, saya rekomendasikan nih pada Bapak Ibu, di rumah tangga kita semuanya, rumah tangga muslim itu ya, itu harus punya kitab tafsir ya, kitab tafsir Quran. Karena untuk belajar Quran itu harus ada tafsirnya. Terserah tafsir yang apa itu, tapi di rumah kita minimal ada satu kitab tafsir Quran untuk rujukan belajar ya. Salah satunya adalah tafsir Al-Azhar, salah satunya, boleh yang lainnya, silakan milih yang mana. Tapi harus ada di rumah kita itu kitab tafsir. Jangan mencukupkan diri dengan
online, digital, jangan ya, kitab beneran dibaca. Jadi kalau saya silaturahim ke rumah Bapak Ibu, dan di rumah Bapak Ibu saya tidak menemukan satupun kitab tafsir, maka saya akan menduga Anda adalah seorang mufasir yang bisa mentafsirkan sendiri gitu. Berarti hebat ya, saya telah datang ke rumah seorang ulama gitu, yang pandai menafsirkan sendiri. Kalau saya ngaku, saya bukan ulama, saya bukan mufasir, saya nggak paham ayat, supaya paham saya harus baca tafsir. Nah itulah buktinya bahwa di rumah ada kitab tafsir, di rumah saya ada Al-Azhar, di rumah saya ada Ibnu Katsir, di rumah saya ada Fi Dhilalil Quran. Setidaknya di rumah saya ada 3 kitab tafsir, tempat kami belajar merujuk kalau tidak paham terhadap makna ayat-ayat. Nah dalam tafsir Al-Azhar, penjelasan Bu Yamka, ini kenapa saya kutip Al-Azhar? Karena Al-Azhar itu produk lokal, ulama Indonesia. Ya. Ketika memberi penjelasan itu lokal banget, jadi mudah kita pahami. Kadang-kadang kalau kita bacanya tomak terjemahan, kecuali kalau Bapak Ibu ini ya, ulama ustadz-ustadzah yang pandai merujuk langsung ke kitab aslinya, bahasa Arab, nggak punya kendala bahasa. Kita-kita yang tidak pandai bahasa Arab, baca terjemahan susah payah, nggak bisa merujuk ke kitab aslinya. Jadi kalau yang nggak pakai terjemahan itu Al-Azhar, karena dia ditulis oleh ulama Indonesia. Salah satunya ya, ada bukunya, tafsirnya Profesor Quraisy Shihab, Al-Misbah. Yang lainnya, yang Indonesia silakan pilih. Nah di dalam tafsir Al-Azhar dijelaskan bedanya mawadah dan rohmah itu apa? Kata beliau, mawadah adalah cinta yang membara, cinta yang menggebu-gebu, umumnya terjadi pada anak muda atau pengantin baru. Kalau rohmah adalah cinta yang mendalam, cinta yang tidak lagi menggebu-gebu, biasanya terjadi pada mereka yang sudah senior usia pernikahannya. Saya katakan senior ya, untuk mengganti kata tua, biar nggak ada yang tersinggung di antara kita. Jadi kalau yang masih anak muda, pengantin baru, mawadah, cintanya membara, cintanya menggebu-gebu. Makin senior umurnya, makin senior pernikahannya, cintanya berubah menjadi rohmah. Itulah cinta yang ya. Makanya sering dikatakan juga biar gampang, mawadah itu adalah cinta karena. Kalau rohmah itu cinta meskipun. Jadi kalau anak muda, pengantin baru ditanya, kenapa kamu nikah sama dia? Karena dia cantik, karena dia seksi, karena dia mulus, karena dia tampan, karena dia ganteng, karena dia maco, itu mawadah. Cinta karena itu cinta karena, itu mawadah. Kalau sudah senior ya, kakek umur 80 tahun, nenek umur 75 tahun, masih hidup suami istri dengan bahagia, ditanya, kek kenapa masih mencintai nenek? Nek kenapa masih mencintai kakek? Gak mungkin jawabnya, karena nenekmu seksi, karena nenekmu genit, karena nenekmu mulus, gak mungkin ya. Karena kakekmu maco, udah gak ada tenaga. Jadi kalau ditanya kepada mereka, jawaban orang senior itu jawabannya adalah, aku tetap mencintainya meskipun giginya sudah mulai tanggal. Aku tetap mencintainya meskipun rambutnya sudah mulai memutih. Aku tetap mencintainya meskipun kulitnya sudah mulai keriput dan seterusnya. Itulah cinta meskipun, itu rohmah. Jadi mawadah dan rohmah itu satu perubahan cinta dari cinta karena menjadi cinta meskipun, dari cinta menuju cinta. Awal nikah cinta yang berbentuk mawadah. Kalau sudah senior, di ujung-ujung usia seperti saya, sudah kepala 6, maka cinta kita menjadi rohmah. Bukan lagi cinta mawadah, tapi cinta rohmah, cinta yang mendalam. Makanya Islam memberikan pada kita kebahagiaan dalam bentuk cinta yang berkembang. Cinta itu enggak statis. Cintanya anak muda pengantin baru beda dengan cintanya orang-orang yang sudah senior. Ya beda banget ya. Mohon maaf kalau masih pengantin baru, maaf ya. Kalau pengantin baru ekspresi cintanya menggebu-gebu. Kalau ciuman itu bibir ketemu bibir. Kalau orang senior yang cintanya rohmah itu kalau ciuman itu gusi ketemu gusi gitu. Karena giginya sudah dijemur di depan sana ya. Kakek nenek giginya dijemur di luar sana, berpagutan di luar sana gitu. Jadi tetap cinta, tapi beda bentuk. Yang pertama cinta mawadah, akhir-akhir cinta bentuknya rohmah. Jadi saya sering mengatakan, kami di ruang konseling mengatakan, orang-orang yang memilih berpisah
dalam pernikahannya itu adalah orang yang tidak sabar melewati prosesnya. Andai mereka sabar, mereka akan ketemu dengan yang namanya rahmah. Awalnya mawadah, akhirnya nanti rahmah. Sayang orang-orang tidak sabar melewati proses. Belum sampai rahmah, sudah berantem dan berpisah gitu. Nah itu saling cinta, saling hormat, saling jaga. Yang keempat adalah saling ridho. Nah, namanya tarodin. 1 zawaj, berpasangan. 2 misakon golido, janji kokoh. 3 muasyarah bil ma'ruf, isinya saling cinta, saling hormat, saling jaga. 4 tarodin, saling ridho. Saling jaga, saling ridho ya. Kenapa saling ridho? Banyak banget dalam Islam itu yang tidak diatur urusan-urusan suami istri itu dengan detail. Maka solusinya adalah saling ridho. Saya kasih contoh, nafkah. Bapak Ibu coba dijawab. Yang wajib memenuhi nafkah keluarga siapa? Yang wajib memenuhi nafkah keluarga siapa? Kok nggak ada jawaban? Yang harus nyari nafkah siapa? Suami. Setelah suami nyari nafkah, dapat nih nafkahnya, dapat duitnya. Yang harus ngelola uang siapa di rumah itu? Yang ngelola siapa? Kok nggak ada jawaban? Siapa yang ngelola? Setelah suami nyari duit, dapat nih duitnya. Yang ngelola siapa? Suami. Suami. Suami apa istri? Ini contoh. Kalau dalam Islam yang diatur dengan tegas oleh syariah, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amalihim, itu hanya soal siapa yang wajib memenuhi nafkah keluarga. Jawabannya benar, suami. Itu yang wajib memenuhi nafkah keluarga. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Wajib bagi kaum laki-laki untuk memenuhi rizquhunna, makanan bagi istrinya, wa kiswatuhunna, pakaian bagi istrinya, bil ma'ruf, dengan cara yang patut. Wajib bagi kaum laki-laki itu untuk memenuhi nafkah pokok keluarga. Tapi setelah nafkah itu ada, duit itu ada, nggak diatur oleh syariat. Siapa yang harus ngatur, siapa yang harus pegang, nggak ada. Oleh karena nggak ada, kalau mereka nanti nggak tarodin, berantem. Jadi kalau duit itu dikelola suami semuanya boleh nggak? Boleh. Asalkan istrinya ridho. Jadi kata suaminya, dek, aku aja yang pegang, aku yang nyari, aku yang pegang. Nanti kalau kamu minta, minta aja, tak kasih, tapi kamu minta aja. Pagi-pagi istrinya, bang, minta uang berapa? Dek, 1.000. Untuk apa? Beli garam, nih 1.000. Siang dikit, bang, minta uang 10.000. Untuk apa? Beli beras, nih 10.000. Bolehkah begitu? Boleh. Tapi kalau begitu caranya, lama-lama istrinya malu. Masa minta 1.000, 5.000, malu. Dipegang istri semuanya boleh enggak? Boleh, asal suaminya ridho. Bang, aku aja yang pegang, bang. Kamu jangan pegang uang. Ini prinsip rumah tangga kita tuh workshop. Suami yang work bekerja, istri yang shop belanja. Pokoknya suami istri itu pembagiannya jelas, bang, workshop itu. Kamu kerja, aku belanja. Bolehkah? Boleh, asal suaminya ridho. Prinsipnya tarodin, yang pegang istri semuanya. Bang, nanti kalau kamu mau minta uang, bilang aja, tak kasih. Pagi-pagi istrinya bilang, suaminya bilang, dek, 10.000. Gak apa mas? Tuku bensin, oh 10.000. Dek, nah dek, 15.000. Gak apa? Tuku bakso ngawan, ya 15.000. Lama-lama malu kan suaminya kalau begitu. Setiap mau butuh minta, malu kan? Bolehkah dibagi 2? Boleh, ya. Kamu pegang, aku pegang. Makanya banyak di rumah tangga itu yang kata istrinya, Pak, 50-50. Ya, kata istrinya 50-50 itu artinya aku 80%, kamu 20%. Itu 50-50. Istrinya pegang 80%, suaminya 20%. Itulah 50-50 menurut versinya para istri. Bolehkah? Boleh, kalau saling ridho. Prinsipnya tarodin. Kalau di sebagian rumah tangga, ada lagi yang mereka itu uangnya dibagi 3. Duit lanang, duit wedok, duit sial, ya. Uang laki itu duit lanang ini sing dicekel wong lanang, kanggo keperluane wong lanang itu, tuku rokok, tuku bensin, tuku pulsa segala macam. Duit wedok ini sing kanggo kebutuhan hari-hari rumah tangga gitu.
Duit sial ki uang yang disimpan suami ketahuan istrinya, itu uang sial. Jadi kalau kita lihat bagaimana mengelola uang itu nggak diatur dengan detail dalam syariat. Maka untuk yang seperti ini itu tarodin, saling ridho. Mana yang membuat kita menjadi ridho? Gitu ya, ini contoh aja. Tarodin itu penting. Nomor 5-nya musyawarah untuk sakinah. Jadi hal-hal penting anak kita setelah lulus SD di Insan Mulia nanti SMP-nya di mana ya? Musyawarah, jangan diputuskan sendiri. SMP anak kita itu banyak pilihan. 1, boarding school. 2, pesantren tradisional. 3, full day school. 4, sekolah-sekolah negeri. 5, homeschooling. Mau di mana? Musyawarah. Kata suaminya pesantren saja, karena pesantren yang terbaik. Kata istrinya homeschooling saja, karena homeschooling itu customize, kita terserah kita mau kayak apa dididik. Mereka harus musyawarah untuk memutuskan itu. Ya, inilah 5 prinsip yang akan menjadi pondasi bagi sinergi dengan sekolah nantinya. Selesai dulu di rumah, baru nanti sinergi dengan sekolah. Selanjutnya disampaikan oleh Bu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.